Jadi sekarang sudah tidak bisa dihitung secara manual. Mbak Zia minta tolong dikosongkan dulu 2021 nya ganti 2023. Oh ini jadi 23 ya. Atau nggak bisa replace semua aja. Semua 2021 ya ganti 2023. Nah, Kita mulai ke ini ya. Penawaran penjualan. Ya, jadi posisinya sekarang kita sudah sebagai perusahaan penjual, bukan pembeli. Jadi kita untuk yang transaksi sekarang banyak melakukan transaksi dengan pelanggan. Ya, posisinya kita yang menjual. Nah, biasanya kalau menjual kita juga melakukan penawaran-penawaran ke beberapa perusahaan yang memang membutuhkan barang-barang yang kita kita buat. Ya. Oke, untuk penawaran penjualan silakan masuk ke menu Aneka Jaya. gue yang ini kayaknya. Ah, harus juga. Dah. Oke, ini ditutup aja. Paling bawah ya. Apa paling bawah ya? Oke, silakan masuk ke menu penjualan. Penjualan itu yang RP. Penawaran penjualan. Aku nanti aku yang sesi nanti Ya, yang ya, nggak ya. aku yang nggak balance. PT Sat, Brandnya PT Sat. ya. Penawaran. Pegangin mulai sini ya, pegangin. Pakai ini nih. Tahan pakai. Penawaran penjualan. Saya. Tanggalnya 3 Januari. Ya, 3 Januari 2023. Kemudian silakan cari barangnya. Sini Bu. Pertama jam dinding. Sabar, aku juga ngelek, Cok. Itu apa nama pesanannya? Jam di itu di PPT. Mana? Apa? Ya, betul ada jam dinding. Oke, kuantitasnya 10. Nah, untuk harga ini adalah harga pada saat kita beli. Jadi Accurate itu sudah memunculkan kita tuh pas beli tuh harganya 749. Nah, ini kita mau jual dengan harga 800. Jadi diganti 749 nya jadi 800.000. Oke, lanjut terus begitupun dengan dua barang selanjutnya ya. Seiko 10 1.100.000. Ih, salah, Cok. Ah, benar kan? Apakah sama dengan kalian? Oh ya, maaf. Oh, iya.
Tinggalin. Yuk, yuk. Enggak, anjir. Aku cuma mau bikinin langkah-langkahnya kemarin. Kayak workshop. Kalau sudah disimpan, Simpan. oke, kita ke transaksi selanjutnya. Tanggal 5 Januari perusahaan menerima pesanan dari PT SAT. Ya, jadi penawaran yang tadi dilakukan ternyata diterima oleh PT SAT. Lalu pada tanggal 5 Januari PT SAT kemudian pesan, oke, saya terima tawarannya, terus saya beli, tapi saya baru bayar uang muka dulu 1.500.000. Ya, jadi nggak langsung bayar. Kemudian Ya. Oke, maksudnya ke menu penjualan, kemudian penerimaan pesanan penjualan. Gimana sih ini? Oh ini deh. Pesanan penjualan. Isikan SAT. Tanggalnya 5 Januari. Kemudian kliknya apa? Ambil dari uang muka. ambil dari penawaran. Maaf. Kemudian klik Lanjut. Info lainnya isikan dulu nomor PO-nya 3247. Oke, kemudian kembali lagi ke di info lainnya ya, nomor PO-nya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembayaran untuk yang uang mukanya ya. Berarti proses. Ya, klik proses uang muka. Ya, klik proses uang muka. Tanggalnya disamakan. Tanggal ininya? Tanggalnya 5 Januari. Yang itu apa yang atas? Yang atas itu nggak usah. Oke, uang mukanya ganti 1.500.000. Kok ininya nggak ganti sih atasnya? Nah, jadi itu maksudnya adalah total pesanan itu kita harusnya bayarnya 27.750. Kalau Kita kita cuma bayar uang muka aja. Nah, Sudah? pajaknya Bu? Pajaknya itu di sini disebutkan termasuk pajak, berarti memang betul di Dua-duanya. centang dua-duanya. Kalau sudah langsung ke proses pembayaran ya. Udah langsung atas. Maaf. Ketiga. Jangan jadi takut. Hah? Kok gini? Sabar. Pakai ibu-ibu. Ya dong, kan dia ada di PPT Mandiri DR. Tanggalnya 5 Januari. Banknya Bank Mandiri DR. Ya. Itu nilai pembayarannya. Kemudian ganti dengan transfer. Ya, transfer. Transfer. Aduh, takutnya aku salah aja. Gantian ya, kamu aja. Itu simpan. Kalau sudah silakan disimpan. 1, 2, 3. Penerimaan uang muka dan pesanannya silakan ditutup ya. Pengiriman barang. Lalu selanjutnya
tanggal 8 Januari. Nah, pengirimannya ini apa? Pengirimannya diisikan mobil box. Jadi kalau biasanya kita di pembelian tuh pengirimannya di info lainnya, kalau di penjualan dia muncul di menu barangnya. Kemudian kita klikkan ambil dari Pesanan. ya dari pesanan. Udah kalian udah lihat kan guys? Udah lihat? Tentunya aku kecepatan. Sudah muncul dari pesanan, klik lanjut ya. Nah, sekarang di sini ada informasi bahwa barang tersebut itu dikeluarkan dari gudang. Jadi silakan ubah gudangnya ke gudang depan. Itu dia. Sudah? Di reload. Pengiriman pesanannya sudah disimpan ini tadi? Belum. Oke, kalau sudah disimpan ya. Berarti nggak ada apa-apa lagi Bu, itu aja. Gak ada, cuma ubah gudang aja. 1, 2, 3, 4. Ini silang. Pembuatan faktur dan penantian. 9 Januari baru dibuatkan fakturnya ya. Oke, untuk pembuatan faktur berarti langsung masuk ke faktur penjualan. Nah, jadi barang yang tadi dikirim itu baru dibuatkan fakturnya di tanggal 9 Januari. Penjualan faktur penjualan. Silakan masuk ke penjualan, faktur penjualan. Masih PT SAT 901. ambilkan dari penerimaan. Ya, dari penerimaan. Mana? Gak ada penerimaan. Lagi pengiriman. Udah kah guys? Karena tadi barangnya sudah dikirim. Pengiriman. Nah, untuk penjualan, kalau faktur penjualan, uang mukanya tuh nggak kita ambil lagi, tapi dia sudah secara otomatis uang mukanya juga masuk. Di situ ya. Kalau biasanya kan kita ambil barang, terus ambil uang muka. Kalau ini udah otomatis uang mukanya juga terbaca di bawah. Kalau sudah silahkan langsung disimpan. Bukan dua ya? Ya. Nah, ini juga sama untuk faktur itu dia nggak perlu ngisi nomor faktur. Kalau biasanya faktur pembelian nggak bisa disimpan kalau tanpa nomor faktur. Kalau ini nggak perlu. Selanjutnya penjualan tunai. Masalah aku tadi. Oke, ke PPT selanjutnya. Nah, untuk yang penjualan tunai di sini perusahaan itu mengirimkan barang. Nah, otomatis kalau kita yang kirim, kalau dulu kan kita biasanya yang menerima barang ya. Kita bisa kita yang bayar biaya angkutnya. Kalau sekarang posisinya kita yang jual barang, kemudian yang pembeli yang bayar biaya angkutnya. Nah, untuk bayar biaya angkut tersebut, nanti si penjual atau pelanggan tersebut akan melakukan pembayaran terpisah. Jadi dia bayar juga 100.000 untuk biaya angkut. Tapi nanti kita akan tampung biaya angkut tersebut di pendapatan lain-lain. Karena kita menganggapnya itu sebagai pendapatan ya buat kita. Nanti sama kita dibayarin lagi ke si kurirnya si 100.000. Tapi kita tampung
kamu dulu untuk biaya angkutnya itu sebagai pendapatan. Masuknya sama seperti faktur, seperti transaksi Faktur. faktur juga ke menu faktur penjualan. Oke. Ya, penjualan. Kita menunya di Sabar penjualan guys, sabar. semua. Maaf. PT-nya masih sama. PT-nya O2. Ada di situ kan ada. Enggak, tapi aku mencari di soalnya tuh tidak ada. Iya, di soalnya tuh nggak ada. Oke, silakan tanggalnya 12 Januari 2023. 12 apa 10? Kok nggak penjualan ini yang 10? Oh, ini. Gimana? Kalau 12 sih 10. 10 makanya. Itu PT-nya udah buka. PT-nya sini kok enggak? Oh, umum ya? Iya. Saya kalau slide-nya malah bawahnya sih. Oh, berarti ini umum ya? Iya, umum, sorry. Maaf guys, pelanggan umum. Pelanggan umum itu bu. Namanya umum. 10/01/2023. Oke, silahkan dicari nama-nama barangnya. Bu, ini aku sekalian ganti gudangnya depan. Gimana? Itu gudangnya sekalian diganti depan. Nanti kalau ini aja Sekalian. nanti pas mau barangnya. Iya. Casio. Beratas 450. Ya, Saya error. di reload. Berarti ini di OK apa disalin? Di oke apanya? Sini di sini. Harganya sama semuanya? Belum terganti. Tiba-tiba muncul itu. Oke aja. Belum. Barangnya sudah semua? Sudah. Diubah gudang ya? Gudang Ke gudang depan. Sama nggak nilainya? ya? Tadi saya masih stuck di tanggal 9. Terus aku nggak bisa di. Sini aja, sini aja. Ini bisa nggak sih sampai selesai? Bisa sejam lagi. Emang nggak ada saldo? Bisa. Katanya 13. Coba hitung ada berapa lagi? Hitung aja satu juga. Nggak apa-apa, ini saldo. Belum tahu. Data apa?
Ya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya silakan di bawah info lainnya itu ada biaya ya. Oh biaya. Ini kah Bu? Nah ya, di situ. Nah, di sini kita akan inputkan untuk biaya angkutnya. Silakan cari namanya adalah pendapatan lain-lain. Kenapa tidak biaya? Karena yang nanggung biaya angkutnya itu bukan kita, tapi pelanggan. Ya, makanya. Nah, pendapatan lain-lainnya ganti dulu dengan nama biaya angkut. Oh Itu ini. nggak apa-apa jumlahnya 100.000. Nah, itunya ganti biaya angkut. Jadi nanti secara nominal dia akan masuk ke pendapatan, tapi nanti kita akan tempatkan itu, keluarkan itu sebagai biaya angkutnya si pelanggan. Lanjut. Ah. Tapi di atasnya jadi hilang. Apa? Di ini jadi enggak ada. Nama barangnya kan kalau diklik nama barang dia di ini kan di bagian menu yang biaya. Barang kan yang di barang, bagian barang. Kliknya yang barang, yang atasnya info lainnya. Nah. Oh ya, tetap kan? Oh. Enggak, ini tuh kan jadi hilang kan ada. Pendapatan lain-lain dicarinya pendapatan lain-lain terus diganti namanya jadi biaya angkut. Terus pas kita lanjut jadi hilang. Nah itu kalau hilang gitu kan. Habis kita ngapus ini dari biaya. Di bawah info lainnya. Ini kita 13. 6, Riz, kamu aja Riz. Kamu aja. Enggak enak. Oke, karena ini tunai maka silakan langsung proses pembayaran. Proses pembayaran. Udah belum guys? Proses Pembayaran. Tanggalnya sama kan tanggal 10. Jadi aku udah kasih tanggal belum ya? tanggal bayarnya tanggal 10. Mandiri. Hitung nilai pembayaran. Pembayaran. Terus kemudian info lainnya ganti Transfer. transfer. Benar kan nilainya? 35.900. Sudah? Sudah. Sudah. Tapi udah ditransaksi ini kan? Ya. Oke, silakan disimpan. Siapa dulu ya? 1, 2, 3. Iya. Penerimaan dan fakturnya silakan ditutup. Oke, selanjutnya adalah penerimaan penjualan mendahului pengiriman barang. Ini sama transaksinya seperti transaksi pembelian di muka. Ya. Kalau ini bedanya adalah si pelanggan tersebut bayar dulu ke kita secara tunai, baru kita kirim barangnya belakangan. Nah, untuk transaksi seperti ini, seperti biasa kita harus aktifkan dulu di menu preferensi ya. Pengaturan, preferensi, kemudian di bagian fitur penjualan, fitur Fitur, oh maaf. Oke, aktifkan faktur di muka. Iya, faktur di muka saja. Bukannya apa baiknya bukan kalau dipasang dulu kan bukan aplikasi kayak tapi uang Iya. Karena ini dia bayar dulu baru milih barangnya belakangan.
silakan disimpan. Oke, masuk lagi ke menu penjualan, faktur penjualan. Nah, diisi dulu PT-nya O2, tanggalnya 12 Januari. Nah, sebelum barangnya dimasukkan, kalian ke info lainnya dulu, aktifkan dulu fiturnya. Faktur dibukanya. Ya, faktur dibukanya aktifkan dulu. Baru barangnya yang dimasukkan. Di sini. Ya, seperti biasa. Sudah? Karena ini pembayaran dibuka, maka kita langsung proses dulu pembayaran. Pencet kok ya. Aku lihat duluan mencet dulu aku. Tanggalnya 12 Januari. Banknya Mandiri. Oke, silakan hitung nilai pembayaran dan metode bayarnya menggunakan Transfer. Sudah? Tinggalin. Itu dibuka. Peraturan preferensi. Fitur penjualan. Sayangnya fitur penjualan. Nah, faktur dibuka dia. Itu transaksi yang ya. Ya, nanti dicentang dulu kayak yang faktur dibuka dulu ya. Di mulainya bisa nanti barangnya enggak percaya. Sudah disimpan ya? Sudah 3 simpan. Sudah disimpan. Kemudian penerimaan penjualan dan fakturnya silakan ditulis. Oke, selanjutnya nah baru tanggal 13 barang tersebut itu Kirim. dikirim ya. Silakan masuk ke menu penjualan, kemudian pengiriman pesanan. Terus ada lagi part 2. Terus bentar. Ini sih 13.01.2023. Ini menggunakan mobil box.
Cuma menolak ya. Ini gak sih? Oke. Ada nggak sih? Kemudian silakan tanggal sudah ya, 2 tanggal 13 mobil box. Ambilnya dari apa? Dari faktur di muka. Ya, ambil dari faktur di muka. Karena transaksi sebelumnya adalah faktur di muka. Nah, faktur itu dari mana? Ambil. Kemudian ubah gudangnya ke Belakang. gudang belakang. Kemudian silakan disimpan. 1, 2, 3. Langsung disimpan. Ya, langsung disimpan. Nah, retur. Nah, ternyata barang yang tadi diterima oleh PT OR2 itu ada satu barang yang mengalami kerusakan. Ya. Padahal si OR2 sudah bayar secara lunas. Nah, untuk OR2 ini dia memilih untuk mengembalikan barang tersebut. Berarti nanti kita akan mengembalikan uangnya si OR2. Ya. Oke, silakan masuk ke menu pengiriman, boleh ditutup. Penjualan, retur penjualan. Maaf Bu, bentar. Oh ini, retur penjualan. Nah, pelanggannya 2 ya, tanggalnya 12. Bentar Bu. 15. 15. Nah, untuk yang di sini kalian harus hati-hati ya pilihnya. Kalau barang tersebut tagihannya itu belum lunas, maka silakan pilihnya dari faktur. Kenapa dari faktur? Karena nanti faktur tagihannya akan dikurangi senilai barang yang diretur. Ya. Berarti kita pilihnya yang tanpa faktur. Kenapa? Karena barang tersebut itu sudah lunas dibayar. Ya. Jadi nanti harus hati-hati kalau misalnya barangnya itu transaksi sebelumnya adalah penjualan tunai atau faktur di muka, maka pilihnya tanpa faktur. Tapi kalau transaksi sebelumnya itu baru penagihan aja, maka pilihnya yang tanpa faktur. Ya. Kalau hanya sebatas faktur faktur penjualan, ya belum sampai proses pembayaran, maka pilihnya faktur. Kenapa? Kalau pilih faktur berarti nanti akan mengurangi nilai faktur. Nah, beda lagi kalau satu lagi sudah bayar uang muka, kayak transaksi tadi kan dia bayarnya mesen tapi bayar uang muka. Nah, berarti kita nanti ambilkannya dari uang muka. Oke, tanpa faktur. Kemudian silahkan dicari barangnya. Barangnya apa? Alexander. Satu. Nah, harganya kita harus pastikan lagi. Harga pada saat kita beli Alexander, kita saat jual Alexander itu berapa? 800. Ya, berarti harus diganti menjadi 800.000. Jadi nanti pastikan lagi, oh kita pas ke OR2 itu jual Alexander nilainya berapa ya? Lihat lagi ya. Kemudian gudangnya depan. Iya, tadi awalnya depan, tadi awalnya belakang, terus diganti depan. Iya. Iya, belakang. Ya. Nanti menyusul ya. Klik lanjut. Oke, silahkan disimpan. Sama kan nilainya 88? Simpan. Retur penjualan bisa ditutup. Nah, kalau returnya itu tanpa faktur atau transaksinya itu sudah lunas, maka kita harus melakukan transaksi lagi. Nah, silakan masuk ke menu faktur penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Nah, kita mau balikin nih uang yang 800.000 tadi. Masukkan
2. Kok nggak ada? Tadi belum keklik. Oh, Nah, langsung tanggal bayarnya 15. 15 sama kayak itu. Nah, silakan klik ambil. Nah, silakan pilih yang transaksi 15 Januari. Tadi kan yang sebelumnya ya. Benar kan Bu? Salah. Yang SRT, yang 15 Januari itu 15 November ya. Berarti minus 88 benar Nah, Pak? makanya di sini tulisannya minus. Kenapa? Karena kita harus mengembalikan senilai 888, makanya nilainya negatif. Kalau nilai itu kan menunya penerimaan ya. Kalau nilai penerimaannya positif berarti kita dapat uangnya. Tapi kalau nilainya negatif berarti kita yang mengembalikan. Tapi transaksi ini tidak berlaku untuk yang faktur ya, dicatat ya. Jadi kalau yang tunai setelah transaksi retur tadi kita melakukan transaksi penerimaan penjualan, tapi kalau transaksinya faktur, kalau returnya dari faktur tidak perlu, karena dia secara otomatis akan mengurangi nilai tagihan. Oke, terus kemudian jangan lupa hitung nilai pembayaran. Ya, info lainnya ganti ke transfer. Sudah? Terus disimpan. Oke, kalau sudah silakan disimpan. Simpan ya? Sama. Nomor selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan transaksi penerimaan pelunasan ya, tapi menggunakan cek giro. Silakan masuknya ke menu penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Masukkan PT Koran. Tanggal jam tulis. Iya dong, benar. Bang Wirider. Tanggalnya 16 Januari ya. Kemudian silakan ambil sesuai dengan nomor invoice. Ya, kebetulan memang hanya satu dan sesuai dengan nomor yang di soal ya, 6890. Itu nilai pembayaran. Silakan metodenya ganti dengan Cek giro. cek giro. Masukkan nomornya ya. Copy paste aja. Gak bisa. 9023. Ada CG-nya. Tanggalnya jadi 23. Nah, tanggal ceknya itu diganti dengan tanggal cair. Iya. Terus yang itu tanggalnya 23/01/2023. Di depannya 6.100. Di spasi kayor. Iya orang di ini Sudah? spasi. Bukan spasi. Ya, Kalau untuk yang penjualan tunai itu kan ada biaya. Itu dari akun biaya lainnya tuh yang masuk ke pendapatan lain-lain atau yang biaya akunnya itu yang pendapatan lain-lain ubah ke biaya angkut. pendapatan lain-lain. Ya, Pasti nanti itu akunnya. enggak. Karena itu bukan mengganti akun, cuman biar 100.000-nya itu masuknya sebagai pendapatan. Gitu. Yang ini sudah? Karena kan posisinya kita sebagai penjual, kecuali di transaksi pembelian kemarin ya. Kemudian silakan disimpan. Oke, penerimaannya ditutup.
Jadi di tanggal 16 Januari ini perusahaan untuk meningkatkan penjualan dia kemudian merekrut seorang marketing ya, supaya si marketing ini nanti bisa membantu dalam melakukan pengenalan produk yang ada di perusahaan ya, sebagaimana fungsinya marketing ya. Nah, untuk input salesman ini berbeda dengan cara memasukkan komisi pelanggan dan juga pemasok. Kalau pelanggan pemasok kan di menu penjualan atau di pembelian. Nah, kalau salesman dia itu dianggap sebagai karyawan perusahaan. Jadi kita masuknya silakan ke menu perusahaan, kemudian karyawan. Nah, silakan masukkan si Robert ini. Di sini. Ya, sapaannya diisi dulu. Bapak Robert. Awas ya kalau udah pakai ibu. Robert. Karyawan. Nah, itu nggak usah diisi. Yang penting adalah tanggal masuknya diisi sesuai dengan tanggal transaksi ya. 16 Ya, 16 Januari. Nah, kemudian yang penting adalah penjual ini harus dicetak. Jadi kalau ini dia tidak dicetak, maka dia bukan sebagai bukan sebagai marketing, bukan sebagai salesman. Sudah? Silakan disimpan. Nah, sekarang kita akan ke pengaturan komisi penjualannya ya. Silakan masuk ke menu penjualan, kemudian komisi penjualan. Nama perhitungan komisinya silakan masukkan komisi penjual. Nah, apakah pengaturan ini berlaku untuk semua tenaga penjual? Tidak ya? Tidak. Soal hanya berlaku untuk Bapak Robert. Jadi silakan kliknya tertentu, kemudian masukkan tadi, cari nama Pak Robert. Oke, ke bawah lagi. Nah, kita akan melakukan pengaturan untuk komisi penjualannya ya. Jadi di sini yang berlaku komisinya apakah tanpa batasan dan syarat. Jadi misalnya dari Rp0 itu sudah masuk komisi. Tapi di soal sesuai dengan nilai Penjualan. Jadi nilai penjualannya diketik, kemudian diisikan mulai dari 300 sampai 300.000 sampai 500 juta. Hati-hati nolnya ya. Nanti dia tidak terbaca. Terus 4%-nya bawa sini. Ya, 4%. Jadi nanti tergantung soal ya. Soalnya itu dari nilai penjualan ataukah dari kuantitas. Kalau kuantitas berarti misalnya kalau berhasil menjual dari 10 PC sampai dengan 1000 misalnya. Nah, isinya di bagian ini. Atau misalnya terjualnya per berapa unit, misalnya 10 unit, 20 unit ya, berlaku kelipatan. Jadi misalnya kalau dia berhasil menjual 20 unit untuk kelipatan 10, berarti dia dapatnya 2 kali lipat. Nah, misalnya seperti itu. Oke, 4% dari ya, nilainya adalah nilai penjualan ya. Sesuai dengan soal, 4% untuk nilai penjualan. Oke, pengaturannya sudah diisi? Sudah. Kalau sudah silahkan disimpan. Bu, komisi berlakunya itu selamanya, periode itu tetap. Selamanya. Sudah Karena di soal tidak ada khusus ya untuk periode kapan gitu. nunggu ini ya. Oke, komisi penjualnya bisa ditutup. Nah, ternyata di transaksi selanjutnya si Robert ini sudah berhasil ya melakukan penjualan kepada PT Kora. Oke, silakan masuk ke menu penjualan. Karena ini transaksinya penjualan tunai, maka ke faktur penjualan. PT Kora. Ya, masukkan PT Kora, masukkan barangnya. Tanggal dulu, Bu. 19, 23. Untuk gudang dan
tenaga penjual, kalau dia berlaku untuk semua barang kita isi di terakhir aja ya. Terus aku gak tutupan. Belum. Sudahkah guys? Hah? Terus Sudah? Sudah. Kalau sudah jangan lupa ubah gudang dan ubah tenaga penjual. Ya, jadi kalau sudah ada input salesman, nanti fungsi ubah gudang, selain ubah gudang juga dia akan ada fungsi untuk ubah tenaga penjual. Ubah gudang dulu. Ya, ubah gudang dulu, baru nanti ubah yang tenaga penjual. Gudang belakang. Belakang ubah. Situ ubah tenaga penjual. Si Robert. Nanya lagi. Ya, Robert. Ya, ubah untuk semua ya. Enggak. Nah, jadi kalau semua lebih dari satu barang, kalian ubahnya seperti ubah gudang ya, ubahnya dari situ. Tapi kalau hanya satu barang, langsung aja diisi yang di barang itu. Faktor penerimaan. Sudah? Sudah. Di soal diskon Karena faktur. ini tunai, maka langsung ke sebentar. Ada diskon Ada faktur. diskon faktur. Isikan diskon fakturnya di bawah ya. Nah, di persen ini isikan 3. Oh ini Karena ini diskon faktur. 3. Benar nggak sih? Ya. Benar nggak? Ya, jadi Benar dia toh. otomatis menghitung ya, karena itu Di persennya ya guys. Di persennya. Ini. Nah, gitu loh. 252. Apa bang? CV utama cewek. Pembeli CV utama. Karena ini tunai, maka silakan langsung proses Pembayaran. pembayaran. Proses pembayaran. Bayarnya tuh proses pembayaran. Nah, gitu ya. Hitung. Tanggal bayarnya 18. Udah kah guys? Untuk pembayaran, Hitung pembayaran. kayak tanggalnya 18 disamakan ya. Tanggal, hitung nilai pembayaran. Pembayaran. Info lainnya transfer Info lainnya bank. silakan ganti transfer.
kayak cara ngomong gitu najis. Tapi tadi sih Iya kalau ketik tuh kedengaran banget cara ngomongnya tuh gimana. Simpan di mana guys? Kalau sudah di info lainnya tadi sudah diganti. Sudah. Verbal Oke, silakan disimpan. disimpan. Penerimaan dan faktornya dihapus. Iya. Haha. Nah, kalau yang tadi tunai, kalau sekarang Kredit. penjualannya kredit. Ya, dan untuk transaksi ini nanti akan ada yang namanya tukar faktur. Ya, jadi tukar faktur itu perusahaan kirim tagihan ke pelanggan, terus pelanggan nanti kirim bukti kalau barang tersebut itu sudah diterima. Karena dia pakai kurir kan. Ya, jadi nanti si kurir perusahaan itu bawa faktur juga dari si pelanggan kalau ini loh barangnya sudah diterima. Tanda bukti lah. Ya, itu namanya tukar faktur. Oke, untuk penjualan ini sama ya seperti transaksi sebelumnya, ke faktur penjualan, cuma memang tidak diproses pembayaran. Penjualan, kemudian faktur penjualan. Pelanggannya pakai Hodina. Ya, PT Hodina. Ya, USD-nya diganti IDR ya. Ya, 18 Januari, barangnya jam dinding kayu. Nanti cari di sini. Enggak tahu. Gue berarti di sini ya. Ya, barangnya? cari. Karena belum pernah pesan kan. Jam. Terus harganya? Nah, harganya kalau tidak ada, bisa dilihat di soal sebelumnya, jam dinding kayu itu harganya 850.000. Ya, ada sama kamu. Iya. Kalau barangnya cuma satu, nah kalau yang seperti ini maka gudang dan tenaga penjualnya langsung diinput ya. Karena nanti dia tidak akan muncul di menu ubah gudang, itu nggak akan muncul kalau barangnya hanya satu. Jadi gudangnya langsung diganti. Begitupun juga dengan tenaga penjualnya. Gudangnya belakang ya. Sudah? Sudah guys? Klik Lanjut. lanjut. Sama kan 2820. Kemudian disimpan karena ini kredit ya. Nah, sekarang kita akan melakukan transaksi untuk yang tukar fakturnya. Untuk tukar faktur sama ya, kita harus aktifkan dulu seperti yang di muka. Ke pengaturan preferensi ya, nanti kalau sudah terbiasa langsung aktifkan semua ya. Karena kita masih harus memahami dulu fungsi-fungsinya, kita aktifkan satu persatu. Ke fitur penjualan, Tukar faktur. ya, fitur penjualan tukar faktur. Sudah guys? Sudah? Sudah, Silakan simpan. disimpan. Nah, sekarang kita masuk ke menu untuk tukar fakturnya ya. Masuk ke menu penjualan. Kemudian ke tukar Faktur. Iya. Oke, nah nanti menunya seperti ini. Silakan kalian ambil dari faktur yang Tanggalnya, Bu? Nah, untuk tukar faktur ini jangan dulu masukkan tanggal fakturnya. Berarti Tapi tanggal kita seadanya. ambilkan dulu fakturnya, supaya kita tahu tanggal penukarannya. Nah, tadi transaksinya yang mana?
Ya, Hodina. Jadi yang O2 SAT. Nah, itu nggak usah dipilih. Lanjut. Nah, di sini keluar tanggal faktur sama jatuh temponya. Jadi ikutin ini 18 sampai 17. Jadi untuk tukar faktur kalian harus samakan dengan nomor fakturnya. Oh, ini tadi belum ditransferkan. Ini masuk ke penjualan. Ini dulu aja. Jadi ini tanggal 3 ini dulu. Nanti masuk ke Gas. bayar PDP biasa sudah pembayaran. Kenapa ada saja dulu angkat saja? Oke, kalau sudah silakan di tanggal dokumennya nggak bisa ya? Tanggal berapa? Nggak bisa. Oke, tanggal dokumen nggak bisa kenapa? Karena tanggal dokumen itu per hari ini. Oke, kalau sudah silakan disimpan. Simpan. Oke, tukar fakturnya silakan ditutup. Kita lanjut. Klaim barang rusak. Nah, ternyata barang yang tadi dikirim itu ada yang dikirim yang kita jual ke PT Hora, kita menjual 3 jam ya. Ada 1 jam yang mengalami kerusakan. Nah, cuma masalahnya adalah kalau pada saat kita yang jadi pembeli, kita kan tinggal kirim barangnya ya. Nanti barang tersebut rusak urusan si penjual. Nah, posisinya sekarang kita sebagai penjual. Saat si pembeli tersebut, si PT Hora tersebut mengembalikan barang, kalau tadi kan return si PT Hora mengembalikan barang, ya. Terus kita tinggal ganti sama uang. Kalau ini barangnya dikembalikan, terus kemudian kita kirim balik yang baru. Nah, di sini untuk klaim barang rusak itu kita harus menampung lagi barang yang rusak tersebut, tapi jangan di persediaan yang milik kita. Kenapa? Karena nanti takutnya nyampur lagi sama barang yang memang dia tidak cacat. Nah, oleh karena itu kita aktifkan dulu menunya di pengaturan preferensi. Nah, aktifkan dulu fitur yang tukar faktur. Mana? Ya, ke fitur ya, penjualan. Nah, klaim pelanggannya silahkan diaktifkan. Nah, nanti kalau ujian langsung aja diaktifkan semuanya ini. Dari awal. Dari awal. Sudah? Sudah. Silakan Disimpan. Masuk lagi ke menu pengaturan. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan preferensi supaya si persediaan yang rusak tadi itu masuk ke barang yang diklaim. Betul. Kemudian ke penjualan. Pengaturan, preferensi, ke akun perkiraan, akun perkiraan. Kemudian bagian persediaan. Nah, di sini ada klaim pelanggan. Jadi nanti pada saat penjual itu melakukan klaim pelanggan, maka persediaan barang yang diklaim itu akan masuk ke sini. Coba diklik, cari persediaan barang klaim. Oh, ini. Nah, ini 1124. Ya, nanti dia akan masuk ke sini. Jadi barang yang rusak tadi itu akan masuk ke persediaan barang yang diklaim. Bu, kalau misalnya kita tidak mengaktifkan ini, bagaimana kita tidak akan bisa melakukan transaksi klaim barang rusak? Karena nanti si fitur accurate akan menginformasikan barang ini akan masuk ke persediaan mana. Jadi nanti dia bingung, si accurate bingung. Barang yang rusak itu akan masuk ke persediaan. Nah, terus selain itu, ini juga dia tidak akan muncul kalau tadi kalian
pelanggan itu kalau nggak diaktifkan dia nggak akan muncul ini persediaan, ya seperti itu ya. Oke, silahkan disimpan. 1, 2, simpan. Nah, kalau sudah baru kita bisa masuk ke penjualan, klaim, pelanggan. Nah, kita terima barang dulu kan, karena kita sebagai penjual. Kalau yang kemarin transaksi pembelian kirim dulu, baru kita terima. Kalau sekarang sebaliknya, terima dulu. Pelanggan. Oke, pelanggannya si Hora. Hip 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 hura Tanggalnya. hura hura. Udah tuh tinggal cari barangnya. Jam dinding. Gudang diganti Bu. Ya, ganti ke Sopan. gudang depan. Ya, satu aja. Jadi ya. Ya, lanjut. Udah tinggal simpan. 1, 2, 3, simpan. Nah, udah transaksi yang selanjutnya kita tinggal pilih yang Kirim barang. kirim barang. Pak X Wah, bisa. lanjut. Bu, kalau tadi udah di X gimana? Dibuka lagi aja yang Penjualan klaim pelanggan. Oke. pelanggannya Pelanggan. sama ya. Nggak bisa. Oh, nggak bisa, tanggalnya aja diganti. Karena dia sudah otomatis ya. 2023. 2001. Oke, kalau sudah disimpan Tanggalnya 20 apa 21? 21. Oh, sorry, 21 ya. Hah? Tanggalnya 21. Kok udah ini sih? Pada saat kirim, nah itu 21. Ini pengirimannya loh, ada Oh, di slide selanjutnya. Iya, Aku kira karena masih ini di slide bagian yang kirim, sama. kan? Maaf, guys. Jadi aku cari-cari mana? Iya, simpan. Gudangnya Bu, terus masa garansi. Nah, masa gudangnya bisa diklik lagi, tapi biasanya dia otomatis. Udah, lanjut. Gak usah. Oh. Jadi ini ceritanya karena masih masa garansi, jadi tidak dibebankan biaya. Oh. Kalau sudah bahan faiznya silahkan download laporan keuangan. Ini disimpan dulu. Simpan. 1, 2, 3, simpan. Nanti misalnya depan. Nanti yang barunya transaksi. Per tanggal berapa Bu? Belum lunasinya. 2024. Apa sih? Jeng jeng jeng. Berapa? Belum. 31 Januari 2023. Oh, 23 bukan 24 Bu. Ya, siapa tahu. Dahulu lah. 1878. dari awal dari atas dari atas. Ya, mending itu kiriman di grup ya maksudnya. Ya, makasih Dija. Nanti ya, nanti kebuka lagi catatannya. Nggak ada. Grup mana? Grup ini dari kelas ini. Nggak tahu kenapa nggak itu. Nggak ada apa-apa kan, takut banget anjir. Ah. Sama nggak? Cuma yang ini tadi itu ya. Ya, itu di video kan? Boleh kirim videonya. Ibu Hah? yang berapa buat? Videonya juga dikirim. Iya nanti. Ya, makasih banyak. Apa? Kebetulan
bawa istilahnya mau 1878 1878109 ya ye. Emang mau balik ya? Udah kan guys? Aduh. tanpa